Akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqona bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka al-matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, Majelis Riyadul Jannah, dalam rangka pengajian rutin kita. Dan hari ini kita sudah memasuki kitab nang baru ya kalau gan. Insya Allah format kita 3 kitab pulang salah ya kalau sesuai dengan kesepakatan semalam. Pada tiap-tiap kitab kita baca selama 30 menit atau setengah jam kurang lebih ya kalau kurang lebih lah. Amunnya 29 menit ya kada apa juga, amunnya 31 menit ya kada kan kurang lebih tadi kok ya kurang lebih 30 menit. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita Allah tingkatkan kapasitas rohani kita. Nah, dan Allah bukakan kepada kita kepahaman akan daripada ilmu ma'rifat. Makanya ada doa Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu ma'rifat. Nah, ini yang bagus dibaca. Ya kalau Allah maftah alaina futuhal arifin. Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan kepada kami pintu-pintu ma'rifat. Nah, ini kena amunnya saat kita tuliskan ya kalau gon. Kita tuliskan dalam bentuk tulisan, bagus dibaca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan kepada kita pintu atau kepahaman daripada ilmu ma'rifat. Nah, hari ini kita masuk ke kitab Daqaiqul Akhbar. Ini karangan Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Ini ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau ini tasawufnya sama juga ya kalau seperti Imam Ibnu Arabi. Ya kalau tapi ingat tasawuf Imam Ibnu Arabi ini kita sudah paham dah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Ya kalau ketika beliau mengutip pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala, tidaklah seseorang itu ya kan sampai kepada tingkat makrifat yang sempurna melainkan 1000 orang ahli syidik ya kan memvonis kepada dia kafir. Maguru dikafirkan orang betul. Tapi ini yang menulis Syekh Nafis. Syekh Nafis itu adalah waliullah yang kuburnya diziarahi oleh berbagai macam penjuru orang. Nah, itulah salah satu-satunya pegangan keyakinan kita. Tapi sebagaimana aku sampaikan tadi lama ya, yang penting ada kitabnya. Ketika aku bicara, nah pembicaraan kita itu terkonfirmasi di dalam teks kitab. Dan di dalam satu pengajian itu tidak ada eksploitasi terhadap jemaah. Nah, selama ada eksploitasi atas jemaah, patut dipertanyakan pengajian tersebut. Ya kalau kalau hanya sekadar mengaji agama, ya kadang-kadang ada kok ini hati-hati pengajian kita di akhir zaman nih. Nah, kadang-kadang gurunya, begitu murid itu sudah terlanjur mahabbah kepada gurunya, disitulah kemudian gurunya mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Akhirnya gurunya kisah jejak-jejak, wah, ikam harus menyumbang 30 juta ke majelis. Nah, duit ditarik. Itu bila sudah ada unsur eksploitasi selesai sudah gunai. Ya kalau artinya lain Allah Ta'ala lagi dah. Niatnya sudah ada motif lain, motif dunia dan seterusnya. Apalagi wah ini zaman sakit kok siapa nggak ada butuh duit. Nah, maka semaksimal mungkin pasti guru itu ya kalau salah memanfaatkan para jemaahnya itu untuk mencari duit. Intinya kayak contoh film Walid tuh. Intinya di dalam film Walid itu terjadi eksploitasi. Jemaah didoktrin, akhirnya apa?
Sekahendak wali teh menjodohkan, ikam kawinan ini, ikam kawinan ini, kamu nak kawin sama itu. Sekahendaknya. Ujung-ujungnya apa? Ya kalau bilanya jemaah bina bungas bilinya, nah ini nak masuk surga tuh. Kawinlah sama Walid. Nah, sudah itu. Kalau sudah ada unsur seksual, kalau sudah ada unsur eksploitasi terhadap jemaah, ya kalau doktrin, nah itulah hati-hati. Baik, kita mulailah pengajian kita kitab Daqaiqul Akhbar. Jangan terlalu banyak intro, waktunya setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kita kepada agama yang Ia sempurnakan dan Ia ridai, ya kah? Ini mengambil daripada ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Nabi Haji Wada, ya kah? Allah turunkan surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, ya kalau wa atmamtu alaihi ni'matikum, dan aku telah sempurnakan nikmatku, wa raditu lahu islama dina, dan aku ridha bahwa agama Islam itu sebagai agama kalian. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama disempurnakan. Rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 2. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Bila engkau kada mampu, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Paham? Nah, jadi rukun Islam 6, rukun iman 6, iman kepada Allah, malaikat, ya kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, ya kalau. Nah, pembahasan takdir ini ramai emang ekole. Kemudian rukun Islam ada 5, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, rukun ihsan tadi, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau kada melihat, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Itu rukun ihsan. Nah, ketiga-tiganya ini, iman, Islam, ihsan itu adalah merupakan rukun agama. Bila orang fikih aja itunya hanya Islam. Islamnya terpenuhi, imannya belum lagi. Berarti rukun agamanya masih belum lagi. Paham tuh lah. Nah, jadi kita nih ya boleh jadi Islam, tapi beragama kah belum? Karena ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ketiga-tiganya ini iman, Islam, ihsan adalah disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Nah, itu paham itu. Mun orang Islam aja hanya sepertiga agama aja, masih belum beragama lagi dalam hal ini full 100% beragama. Bila orang iman aja ada Islam iman berarti 2/3. Nah, maka bila sudah 3/3 ihsan, 3/3 sama dengan 1, nah 1 itulah agama. Nah, paham lagun lah. Nah, itu. Nah, ini jadi menunjukkan kita kepada agama yang ia sempurnakan dan ia ridha. Ini diambil daripada Quran surah Al-Maidah salah ayat 1 sampai 3. Salawat serta salam semoga untuk kepada nabinya, junjungan kita Nabi Muhammad yang ia pilih dari makhluknya. Maka setelah itu aku katakan. Nah, setelah itu aku katakan tuh ya amma ba'du tuh. Amma ba'du. Nah, kemudian daripada itu, setelah ini aku hendak berpandir tuh amma ba'du tuh. Amma ba'du. Nah, lalu dikatakan bab nang pertama. Wah, langsung kisah lah. Kejadian roh yang agung, yaitu nur junjungan kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkisah tentang ruh Rasulullah. Nah, ruh Rasulullah itu dalam hal ini adalah Nur Muhammad. Nah, telah datang keterangan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon yang mempunyai 4 dahan. Nah, pohon itu ada 4 dahan. 4 dahan ini guna tarikat. Nah, ini aku dari guru-guru kita nih. Tarikat
syariat, tarikat, hakikat, makrifat. 4 dahan. Nah, ini pohon. Ini bukan pohon, ini kiasan aja sebujurnya. Dan menamakan pohon itu pohon keyakinan atau pohon yakin. Nah, kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad di dalam hijab dari intan yang putih, seperti umpamanya burung merak. Lalu Allah meletakkan burung merak itu di atas pohon itu. Maka burung merak itu membaca tasbih di atas pohon kira-kira selama 70.000 tahun. Nah, ya kah? Jadi sebujurnya Nur Muhammad itu sebujurnya kayak ini. Sebujurnya pohon itu tercipta dari Nur Muhammad juga. Dari Nur Muhammad itu pulang Allah ciptakan burung merak. Nang burung merak itu bertengger di pohon itu, inya berzikir selama 70.000 tahun. Nah, ya kalau bertasbih, membaca tasbih 70.000 tahun. Tapi kayak apa tasbih burung merak? Nah, apakah subhanallah? Apakah alhamdulillah? Nah, inilah kita harus paham dulu tasbih dalam ilmu ma'rifat. Tasbih dalam ilmu ma'rifat ada 2. Pertama, tasbih makhluk nang bakal. Manusia dan jin. Manusia dan jin ini dikelompokkan sebagai makhluk nang berakal. Tasbihnya apa? Zikrul lisan, dengan menyebut dengan lisan. Itu tasbih kita. Walaupun dalam ilmu hakikat pulang, walaupun ikam sebut dengan lisan tapi lupa, zikir gaplah, ya kan ada artinya juga. Tapi itu dulu definisinya. Makanya naik turun kok. Belajar ma'rifat dia naik turun. Paham tuh salah? Oke. Makanya kita tuh disuruh Allah dalam Al-Qur'an, wasabbahullahu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pagi dan sore. Kayak apa tasbih kita berzikir ya? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Termasuk kita membaca zikir tadi, ya kah? Membaca zikir tarikat samaniyah tadi termasuk di antara tasbih. Jadi tasbih makhluk nang beakal itu dengan lisan. Tapi tasbih makhluk nang kada mukallaf atau kada beakal, sebutnya akal nih majazi. Jadi bang sebutnya koi. Sebab kucing pun bakal sebujurnya. Nah, kucing itu kan kada hakon juga. Inya begitu melihat iwak hadanginya dahulu. Hadanginya nang si ampun iwak nih lengah. Begitu nang si ampun iwak nih lengah, hanya disantapnya. Ya kah? Itu bukti bahwa kucing bakal. Artinya bukan bakal juga, atau lebih tepatnya itu tasbih makhluk yang berpikir mungkin lah. Kayak manusia dan jin itu tasbihnya ya. Kalau adapun tasbih makhluk nang kada bakal atau kada berpikir atau kada mukallaf lah atau itu dengan gerak. Dengan gerak. Contoh, pohon tumbuh bergerak, kalau itulah tasbih pohon. Bumi berputar mengelilingi matahari, bergeraklah itu bumi. Itulah tasbihnya bumi. Galaksi-galaksi, bintang dan seterusnya bergerak mengelilingi pusat galaksi, itulah tasbih galaksi itu. Paham lah mereka? Itulah tasbih. Makanya disebut dalam Al-Quran wasabbihullahu ma fis samawati wal ardi, dan bertasbih bertaan kepada Allah apa yang ada di atas langit dan di bumi, sabertaan bertasbih. Nah, tasbih burung, kicauan burung itulah tasbih. Tasbih jangkrek krek-kreknya, jangkrek itulah tasbih. Nah, itu tasbihnya. Jadi tasbih burung merak nang 70.000 tahun tadi kayak apa tasbihnya? Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, itu. Nah, sebelum aku masuk ke dalam sini, ini lebih dalam lah salah. Aku ingat, kebetulan di otakku ingat pengajian guru kita. Nah, jadi aku kalau kitabnya karena kita buka ada kitab yang aku sampaikan semalam kok waktu kita di Sya'ban, ada kitab tulis tangan. Untuk memahami ini dan ke bawah-bawahnya ini berkisah, aku ada baiknya
kita melihat lekole asal usul kejadian alam semesta ini. Oh, atau kayaknya aja gini, di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja aku jelaskan. Ini kita berkisah dulu. Ngatakan salah. Bukan guru. Iya. Maknanya burung merak ini apa guru? Burung merak tuh majusi aja. Jadi mungkin dari Nur Muhammad. Jadi pohon yakin itu kan dari tarikat syariat hakikat makrifat ya. Kalau burung merak itu ya keimanan. Itu sama seperti misalkan orang-orang makrifat menjelaskan tentang 3 batu yang dibawa oleh burung ababil ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Kan burung ababil membuat 3 batu loh kok. Nah, membuat 3 batu. 2 di cengkeramannya, 1 di paruhnya. Kenapa 3 batu, Sal? Batu pertama apa? Batu pertama iman, batu kedua Islam, batu ketiga ihsan. Dibawa oleh burung ababil. Burung itulah yang membawa iman, Islam dan ihsan. Itulah disebut dengan agama. Jadi bukan iman, agama maksudnya tadi. Nah, jadi burung merakas daripada agama. Gara-gara si burung ababil membawa iman, Islam dan ihsan, si Abraha yang hendak menghancurkan Baitullah. Baitullah itu kan qulubul mukmin Baitullah. Hati mukmin ini Baitullah, ya kah? Latifatul akhfa itu di sini. Nah, dengan iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Nah, terselamatkanlah Baitullah di dalam hati mukmin ini, tidak hancur diserang Abraha. Bila kada belajar tentang iman, bila kada belajar tentang Islam, bila kada belajar tentang ihsan, runtuhlah iman agama di dalam hati Baitullah ini runtuh. Makanya iktikadnya salah lalu kada beriman lagi ya kalah. Nah, paham lah kok. Jadi burung itu perlambang itu. Nah, cuman ada juga sebagian ulama mengisahkan dasar burung merak ya kita nikmati aja. Dasar burung merak nyebutnya. Itu dari sisi tauhid. Nah, itu. Dikirnya tuh kayak tahu-tahu ya. Kan wallahu alam kan kita udah tahu. Nah, cuman di sini kita membaca tasbih. Cuman tasbih tadi dipahami dah. Tasbih makhluk yang mukallaf dengan menyebut tasbih benda-benda mati dengan bergerak, atau mungkin apakah burung itu berkicau apa wallahu a'lam. Tapi anggaplah kita terima kabar ini ya kalau salah bahwa burung merak tersebut bertasbih. Nah, kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, lalu meletakkannya di depan Nur Muhammad yang indah seperti burung merak itu. Nah, ketika burung merak itu melihat diri di dalam cermin, maka menjadi tahulah burung ini akan keelokan rupanya dan kebagusan tingkahnya. Wah, coba Gon, elok iman tuh bagus kalau rupanya, tingkahnya tuh bagus. Nah, kita boleh pahami secara zahir, wah burung merak bercermin boleh ya, atau kita pahami secara kias boleh juga. Nah, kada apa-apa Hana. Nah, itu. Oke, netizen. Netizen berempat nah. Iya, mudah-mudahan berkah. Akhirnya burung merak itu merasa malu kepada Allah Ta'ala. Sehingga burung merak itu keringat. Bepalohan si burung merak tadi. Ya kalagon. Nah, lalu paloh burung itu menetes sampai 6 tetesan. Lalu dari 6 tetesan itu, tetesan pertama diciptakan Allah Abu Bakar. Maksudnya roh Sayyidina Abu Bakar. Ini bicara roh. Nah, katakan kalah karena di judul bab awal itu pembicaraan tentang roh. Nah, jadi di tetesan pertama daripada paloh keringat akibat daripada burung merak tadi, jadilah roh Abu Bakar. Dari tetesan yang kedua Allah ciptakan Sayyidina Umar, roh Sayyidina Umar. Dari tetesan ketiga Sayyidina Utsman. Dari tetesan keempat Allah ciptakan daripada Sayyidina Ali. Tetesan kelima Allah ciptakan bunga mawar. Dan tetesan keringat keenam Allah ciptakan tanaman padi. Ini maksud roh-rohnya. Jadi bunga mawar tuh ada rohnya juga. Buktinya pun kalau ada rohnya lagi ya matinya. Padi itu kalau ada rohnya ya layunya. Jadi semuaan itu ada roh.
Adapun istilah benda hidup, benda mati itu doktrin ilmuwan barat, paham? Ya, kalau ada biotik dan abiotik, doktrin ilmuwan barat. Nah, ya kalau salah. Mun doktrin Islam beritaan benda hidup, cuman ada yang bergerak, ada yang kada bergerak. Ada yang bisa berbicara, ada yang tidak bisa berbicara. Itu aja. Ada yang mukalaf, ada yang tidak mukalaf. Buktinya waktu manakib abah guru sekumpul, ya kah? Nah, sidin lewat, ya kalau menyebutlah batu ini aku ubat, ini aku bisa menyebut, itu bisa didengar. Waktu Nabi naik lawan Abu Bakar ke atas gunung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mendengar suara teriakan. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ulun mendengar suara teriakan. Teriakan siapa itu?" Dilihat-lihat kiri kanan kali orangnya kok ay. Ternyata apa? Teriakan itu dari sebuah batu, kayak apa kok. Ditanya sama Nabi, "Wahai batu, kenapa engkau berteriak?" "Aku telah menangis," ujar batu. "Kenapa?" "Nah, kenapa?" ujar batu. "Kenapa?" ujar Nabi. "Karena aku telah mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah." Napa aja Nabi firmannya? "Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah." Bila orang kada melaksanakan kebaikan, fattaqun nar. Nah, maka masuklah dia ke dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu daripada manusia dan batu. Uiddat lil kafir, disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, aku sedih itu je batu. Bahan bakar neraka dari batu, berarti dari bangsa kami. Nah, ujar Nabi kada batu neraka maksudnya. Mun manusia dunia. Tapi batunya batu nang di neraka. Artinya Nabi mendengar batu menangis. Coba kok. Allah bukakan hijab pada Rasulullah sehingga bisa mendengar batu. Berarti hidup kalau batu tuh sebujurnya cuman kada bergerak. Nah, ya kalau ini semuanya hidup. Ada pulang hadis, barang siapa nang ajar nyaring semua benda-benda batu, kayu, tanah akan disaksi. Ya kalau betapa banyak pulang hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dipadahkannya kok bahwa setiap hari bumi itu berteriak, "Ya Allah, silahkan manusia engkau di atas bumi injak aku." Tapi ingat, karena di akhirat kalian akan masuk ke dalam perutku. Bila kalian kada beramal soleh, aku akan jepit kalian. Bumi banyak riwayat kerja kalau kok. Itu kenapa toh? Benda-benda segala batu, segala bumi, segala kayu diriwayatkan bepandir. Berarti inya hidup. Berarti sebretaan itu hidup. Mun kada hidup, mana ada bumi bisa mengapit. Nang kayak paling rahasia ilahi itu bang bisa aja. Bakaras tanah kada ridonya ditabuk. Apa ya kalau salah? Berarti sementara doktrin ilmu sekuler memadahkan ini biotik, ini abiotik, ini benda hidup, ini benda mati, maka wajar manusia akan sampai. Gara-gara kayak itu, hanya kadang-kadang manusia ini terdoktrin, cah bumi ini benda mati, lalu akhirnya sewena-wena merusak bumi. Anggapannya benda mati juga, sewena-wena ya kalau, nah pada itu dihormati. Nah, dihormati, batu dihormati. Ini rohnya maksudnya kalah roh bunga mawar dan tanaman padi. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali. Maka jadilah bagi kita wajib beberapa sujud yang maksudnya 5 waktu sembahyang, keparduan yang diwaktukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan 5 sholat pada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah Ta'ala melihat kepada Nur itu sekali lagi. Maka berkeringatlah Nur Muhammad itu merasa malu pada Allah Ta'ala. Dari keringat hidungnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat.
Wah, jadi malaikat itu tercipta daripada keringat Nur Muhammad. Ya kalau gon. Nah. Dari keringat wajahnya Allah Ta'ala menciptakan arasy, kursi, lauh mahfuz, kalam, matahari, bulan, hijab, dan beberapa bintang sesuatu di langit. Berarti itu arasy, kursi, roh-rohnya tadi berataan, roh bintang, roh bulan, roh kursi, daripada tetesan keringat apa sal? Daripada tetesan keringat wajahnya. Nah, ini aku kan kenapa? Jadi coba kita membaca ya Allah sama-sama kita. Ya Allah kan. Diciptakanlah roh-roh tadi arasy, kursi, bintang, bulan, langit dan seterusnya. Dari keringat dedeknya Allah Ta'ala menciptakan para nabi. Ya kalau ke para rasul, para ulama, para syuhada dan orang-orang dari keringat apa tadi sal? Dadanya. Berarti nabi itu dari keringat dada. Dari keringat punggungnya Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan beberapa tempat masjid di dari keringat itu. Dari keringat tubuh yang satu, cuman beda bagian, ya. Nah, diciptakan Baitul Ma'mur, diciptakan kita dari keringat tubuh yang satu. Kenapa Jo? Kalau gue lebih setengah jam kitab nih. Betul lah bisa jam nih kena kedua kitab apa ya lah. Dari keringat tubuh yang satu diciptakan manusia, diciptakan Baitul Ma'mur, cuman pada bagian yang berbeda. Itu juga gunanya. Tapi keringat tubuh yang satu. Sama kayak paluh kita, ada paluh di kepala, ada paluh di sini, ada paluh di parut, ya paluh kita juga. Ada paluh di ketiak, ya paluh kita juga. Tapi gurunya di ketiak tabau sedikit masalah nang tabau itu urusan lain, nang jelas paluhmu. Nah, Berarti kan Muhammad tuh kayak tubuh kita gitu. Kayak gitu. nah, ya kehidupan tuh satu. Tempat hidup nang banyak pahami juga di sana. Ya kalau lanjut kita. Dari keringat dua alis matanya Allah menciptakan umat Nabi Muhammad. Ya kakak. Yang terdiri dari kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan Nah, dari ini guna nih. Paragraf selanjutnya ini nang jangan mengkafirkan orang. Dari keringat siapa? Dari keringat dua telinga. Iya. Ruh Nur Muhammad tadi. Allah menciptakan beberapa rohnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Nah, hanya beda bagian kok. Contoh kayak aja. Contoh. Dari keringat alis mata kita diciptakan buah mangga. Dari keringat ini kita, dua telinga kita diciptakan binjai. Misalkan, anggaplah kayak itu kok. Lalu ada orang memuji mangga, senang lah kok, senang. Tapi ada orang mencaci binjai, sakitlah kita. Walaupun binjai itu kayak itu, tetap itu dari unsur diriku. Paham betul? Paham kok? Nah, ini salah. Ini jauh lagi nang warna berbeda konot lawan kada konot dia mengkafirkan. Ini jauh lagi nang anak lintas Sektor. lintas sektor ini jauh lagi. Ya kan asal, ya kagak. Lihat. Ini apa? Nah, dari keringat Nur Muhammad itu, dari keringat dua telinganya daripada Nur Muhammad itu, Allah Ta'ala menciptakan beberapa rohnya. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang yang suka membantah, mengingkari. Dan ya itulah. Ya kalau orang yang bepandir ini, bepandir lain, bepandir kayak ini, bepandir. Itu ada tulisan di situ. Dari situ juga kalau terciptanya. Ya kalau gon. Maka kita membenci lah orang itu. Katakan, cukup sampai di sini dulu. Kita boleh pulang, pengajian kita boleh terus. Selama ini kita bahari memandang orang yang berbeda dengan jijik. Ya kalau seolah-olah itu ini Islam pada dari surga lah ada ya kalau kok padahal itu satu tubuh dengan kita. Paham salah.
Karena daripada tubuh Nur Muhammad yang sama, cuman beda bagian. Kita dari alis, Bu Hada dari teli. Aku katuju aja lawan alismu, cuma kadang katuju lawan telingamu, sarik lah. Itu sama atau kayak itu. Mencintai orang Islam boleh bagus, tapi membenci nang lain berarti membenci bagian telinganya Nur Muhammad. Tak usah kayak pak aja orang di kitab kayak itu. Kan kayak itu kok kita tinggal mengias dan melogikakan. Oh mun kayak itu ulun jadi itu. Nah ini beda, bukan jadi itu ya kalau Gon. Kita kadang membenci itu, bukan jadi itu, paham ya kalahan. Nah kita sudah tercipta daripada keringat alis, alhamdulillah, syukuri aja itu, udah. Tapi jangan benci itu, jangan hina itu, jangan anggap kita lebih spesial daripada itu, jangan. Cuman jangan jadi itu juga, jangan. Paham kalahan? Nah. Kita nih baju dirai sop, hakikatnya kapas kalau nang orang nih pulang baju preloved tungging nang baju bakas sama ya hakikatnya kapas. Jadi si baju rai sop ini kadang memandang hina baju tungging karena baik aku ataupun itu hakikatnya sama daripada kapas. Cuman ujar baik baju resop ya bagus juga, baik jadi resop juga, paham ya kalau kok. Cuman aku kadang menghina nang itu karena sama juga asalnya dari kapas, pedetuan kami ini sama kapas. Kayak banyu hujan kok, banyu ini kan sama dari laut disedot ke awan, tinggal inya gugur di mana aja lagi, ya kah? Nang gugur di tempat steril bersih, jangan mahina nang gugur di licak. Ya kalau kenapa kita ini sama asalnya? Ya cuman nang sudah steril, ya jangan jadi licak kan kayak itu kok. Paham lah, paham kalau ini Han. Maka sudah kada ma'iktirat lagi. Kalau selama ini mungkin wali-wali yang agak majzub apa, wah itu kada diiktirat. Tapi ini lebih daripada itu lagi. Bahkan sampai saling menembus kadang ma'iktirat hatta orang yang berbeda sekalipun. Jadi indahnya kok tidak ada satupun manusia yang diiktirat tuh indahnya. Bila orang sarik tuh pasti nih hati ini sakit. Disitulah penyakit hati. Makanya jago orang sarik tuh kan bereaksi akibat daripada aksi. Berarti lemah. Nah, ini pengajian kita minggu semalam lah tuh. Kadang aku ulangi lagi gitu. Nah, bilanya orang nang kuat tak bergeming, tidak bergeming. Nah, sama itu dulu. Ini kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Nah, karena kita akan baca lagi karena ini belajar dari ini. Ya kalau ini kena jadi ini ya dan seterusnya oleh. Nah, ini kitab Daqaiqul Akhbar sampai situ dahulu kita. Sekarang kita langsung ke kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab Sirrul Asrar lah. Nah ini. Ya, anu lagun lah di screenshot lah lagun lah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Syekh Abdul Qadir sama pada awal mula kejadian. Nah, ini kitab kejadian nih, awal mula kejadian. Ya kalau mau di dalam Bible itu dengar Genesis, kejadian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatullahi ridallahi. Semoga Allah sudah lagi di screenshot kan. Yalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kemuliaan di dalam amalan-amalan yang disukainya dan semoga kamu memperoleh keridhaannya. Pikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan pahamkan apa yang aku katakan.
Allah maha tinggi pada permulaannya menciptakan Nur Muhammad. Nah, di sini langsung aja Nur Muhammad itu kan pohon iman. Ya, itu karena Bapak itu perbedaan cara menginterpretasikan, tapi hampir sepakat semua ulama nang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala itu adalah Nur Muhammad. Dari cahaya suci keindahannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku ciptakan roh Muhammad daripada nur wajahku. Khalaqa ruhi Muhammad min nuri wajhika, itu adanya. Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, mula-mula Allah ciptakan rohku, pada awalnya diciptakannya sebagai roh suci. Jadi nang pertama kali Allah ciptakan roh dari Nur Muhammad, Allah ciptakan rohnya kayak ini kok ay. Nah, alam ada 4, ya kah? Nah, ada 4 nih ngatakan salah nih ngatakan ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ya kah? Nah, atau sebutnya 7, karena ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam misal, bukan ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Kita tadi di alam insan 7. Cuman sebelum ke situ, ingatkan yang aku jelaskan bahari. Nah, ada hadis qudsi memadahkan kayak ini kok ay. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku dir Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena Allah tuh asal zat yang laisa kamislihi syai'un. Laisa tuh kan gunanya tersembunyi. Nah, kayak rasa manis tuh kayak apa kok? Bisalah kita mendeskripsikan. Karena bisa kalau nah, itulah laisa. Saking rahasianya itu rasa, sampai kita pun kadang-kadang mendeskripsikan, kecuali kita sampai kepada itu rasa. Paham telah? Nah, lalu, zat Allah nang bersendirian yang laisa kamislihi syai'un itu hanai pada saat itu disebut dengan ahadiyah. Padahal sebutan ahadiyah pun kada masih. Tapi di situ disebut ahadiyah. Apa yang ada? Zat laisa kamislihi. Nama Allah pun belum ada pada saat itu. Sebab nama itu kan lapas saja. Ya kah? Pada akhirnya lapas itu pun kan ada sebujurnya toh. Paham lah? Nah, ini rehal. Ini rehal. Sebujurnya rehal itu adakah? Kada. Kata-katanya rehal itu aja ada. Padahal, tapi kata-kata rehal itu adalah satu perkataan yang menunjukkan alamat kepada benda ini langsung dengan rehal. Paham tak malah? Nah itu. Pada saat alam ahadiyah, zat wajibal wujud bersendirian, nama Allah pun kada. Jadi nama Allah tuh makhluk lah. Iya makhluk. Karena ada huruf, ada suaranya, ada tulisannya. Alif, lam, ha. Itu huruf hijaiyah berarti tuh. Huruf hijaiyah itu makhluk. Siapa padahal kada makhluk. Nah, ya salah. Imbah pang berarti nama Allah bukan Allah, betul. Sebagaimana api bukan api. Air. Berpuluh-puluh kali kita menyebut air, kada akan sampai haus kecuali kada usah sambat. Bismillah. Langsung aja. Hilanglah haus. Paham? Jadi orang Allah mun hanya tahu ngaran aja, berarti belum kenal lagi. Nah, dari zat wajibal wujud nang bersendirian, zahirlah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah wahdah. Ya kah? Masih belum ada sebutan Allah. Sebutan Nur Muhammad pun kada. Dari wahdah hanya wahidiyah. Jadi Allah alam semesta. Nah, alam semesta ini untuk mempermudah komunikasi antar makhluk, barulah dibuat istilah-istilah. Ngini pohon,
ini sungai itu Allah. Paham? Padahal ngaran istilah pohon bukan tidak. Paham kok. Ngaran rokok itu kan tidak. Ngaran jam tangan kan tidak. Ngaran HP kan berarti nang ada tuh. Cuman kenapa kita sambat rokok, jam tangan, HP untuk mempermudah? Ya kalau untuk menunjukkan kepada alamat maksud benda itu nah. Paham lah Pak. Gugun kayak bagon. Nah, ya kalau sekira nyaman bagi makhluk aja untuk menunjukkan alamat rokok. Padahal ini bukan rokok. Rokok tuh di sini nih. Rokok tuh RO kok. Kita tulis RO ini itu rokok. Ini Bang. Kadida rokok di dunia nih. Guru macam apa itu? Ternyata ada. Lah, coba bahan. Paham kok? Berarti hakikat nang sabujurna Pak. Kada berhuruf, kada bersuara, kada bernama sabujurna itu. Cuman ada pun nang diberikan nama kemudian untuk mempermudah saja dalam komunikasi. Padahal nama itu bukan zat itu. Paham? Paham salah? Salah siapa salah? Ya Allah salah. Kipas angin. Inilah. Tapi ada lagi nang kipas angin adakah? Tidak kalau mau buruk bahan tangan di higapian namanya. Nah, buktinya orang Inggris kada tahu kipas angin fan. Ya kalau ini banyu, ini air. Buktinya orang Jepang kada tahu nih air. Di Jepang kada ada air, mizu gitu. Di Inggris kada ada air, water. Sama aja. Ya kalau gon. Nah, paham kok. Berarti nama itu kada penting. Nah, kenapa? Karena nama Allah tuh ada pada saat tahap ketiga wahidiyah. Waktu ahadiyah, wahdah belum ada. Begitu wahidiyah hanya ada nama Allah sebagai puji. Ya kalau bagi makhluk atau sebutan bagi makhluk untuk mengenal zat wajibal wujud. Padahal namanya itu sendiri bukan ini. Paham lah kok? Jadi jer orang tasawuf. Siapa yang menyembah Allah syirik maksudnya menyembah namanya. Paham tak? Wa minan nasi may ya'budullahu ala harfin. Betapa banyak orang yang menyembah Allah tuh hanya tersembah syirik lah itu. Pansal kayak Pak. Paham tuh salah? Paham lah kok. Jadi nama Allah tuh muhaddas. Nah, kita guna itu dipahami. Lalu dari alam wahdah ini langsung terjadi proses ya kalau dari alam ada jadi alam roh. Roh ini kan masuk dalam ciptaan sudah. Dari alam wahdah nih dan alam arwah. Nah, lalu alam misal. Alam misal itu ibaratnya kayak ini. Kita ini kan ada karena pertemuan antara air mani abah kita dengan mama kita. Asalnya bibit kita tuh pada abah kita. Ya kah? Nah, pada saat bibit itu di abah kita, nah itulah di alam misal ngarannya. Di wadah abah kita. Lalu melakukan proses jima, ya kah? Bersatu nih hubungan seksual. Masuklah sperma abah tadi ke wadah mama kita, ya kalau sal. Nah, bakal setelah dari alam misal turun ke alam ajsam. Nah, alam ajsam ini berasal dari alam rahim. Nah, dari alam rahim keluarlah lahir menjadi alam insan. Nah, itu salah. Paham gon? Berarti kita di etapa nah, berarti kita pernah berada di alam misal, pernah di alam ajsam. Ya kalau ada alam insan. Bagaimana dengan jin? Jin itu hanya sampai alam arwah. Nah, di alam arwahnya itu, nah di dimensi arwah itulah
keluarnya jin. Jadi walaupun jin laki lawan jin bini tebano ya kah, itu air mati ya roh juga langsung. Nah, kita lah berarti kita pernah melewati alam itu. Contoh, kita nggak gaib, kan roh kita bembe diciptakan. Roh cucu kita nih bisa di alam arwah masih gaib sebagaimana jin tidak kelihatan. Nah, tinggal kita berbulik sedikit salah bisa. Cuman jangan terlalu begisah karena kurapat pulangnya kalau kena ya kurang lebih jemputnya kayak nang walid jemputnya kena. Ini banyak malaikat nih. Jualan. Banyak sini malaikat subuh. Jangan. Ada ya. Jadi kapan nama Allah itu ada di alam? Iya di alam wahidiyah. Nah, turunan dari alam wahidiyah nih alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan tuh turunan itu. Nah, itu nama Allah. Tapi nama Allah itu apakah hanya Allah satu-satunya nama Tuhan? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Sidin menjelaskan nama Tuhan itu mencapai 5.000 nama lain. Paham kok? Nah, nama Allah itu disebutkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Musa itu orang mana Sal? Bukan orang Arab. Ya, bahasa Nabi Musa itu bahasa apa? Ibrani. Apakah mungkin lafaz Allah itu muncul dalam bahasa Ibrani? Tidak. Maka dulu Nabi Musa alaihissalam menyebut Allah itu dengan istilah Yahweh. Sebagaimana disebut oleh orang Yahudi. Bahkan kenapa Quran nyambut Allah? Nah, kan jelas kalau Nabi Musa itu bahasanya Ibrani, mendakwahi Fir'aun bahasa Ibrani. Tapi di Quran diceritakan dengan bahasa Arab. Jadi kisah dalam Al-Quran itu translate aja. Mau bang faqala ya Fir'aun bahasa Ibrani. Kan Quran menceritakan dialog tuh pakai bahasa Arab kan kok. Berarti Quran tuh mentranslate, paham lah. Amun bahasa Nabi Musa nya tuh ya kadang tuh masa kayak ini di Quran emang ada ayat bujur, guys itu bujur. Cuman maksudnya tuh paham ya kalau Quran itu mengisahkan asalnya Nabi Musa itu ketika mendatangi Fir'aun bahasa Ibrani. Cuman karena Quran itu turun di Arab, lalu Quran mentranslate, paham Sal? Kisah nang di kejadian bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Arab. Ya, contohnya ada ayat Quran loh. Idhab Fir'auna lahumut tagha faqulla qaula layyina. Bahasa Arab bertahan. Tapi itu maksudnya Tuhan menyuruh Musa datangi Fir'aun. Karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Tapi walaupun Fir'aun itu telah melampaui batas, faqulla qaulan layyina. Berkatalah dengan perkataan tutur kata yang lembut kepada Fir'aun. Nah, berkatalah engkau kepada Fir'aun dengan tutur kata yang lembut. Lalu faqala Fir'aun ya Allah ana rabbukumul a'la. Itu bahasa Arab. Padahal Fir'aun itu orang Mesir, bahasa nang 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bahasa Ibrani. Paham lah? Nah, paham tuh San? Berarti translate kalau berarti Allah pun Ismul Azam Allah itu ketika di Quran Allahu ya Nabi Musa kan Allah juga berarti di Quran kan itu ditranslate. Coba paham nggak? Nama Tuhan bisa translate. Asalnya Yahweh. Dan orang-orang Yahudi itu menyebut Tuhannya ya. Kan kadang mungkin kalau misalkan ada doktrin di kita, oke itu disimpangkan. Ya kada lawan ngaran Tuhan-Tuhannya juga kalau. Paham lah. Masa meriwayatkan ngaran Tuhan dia salah kayak itu nah. Kan kada juga kan. Ya oke lah kalau tata cara ibadah bla 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 nang detail-detail itu mungkin ada penyimpangan. Contohnya ya nang sesatnya ajaran Islam yang diklaim ajaran sesatnya tetap Allah juga Tuhannya. Nabi Muhammad juga cuman zikir ya telanjangan itu aja. Kan dia juga nang sampai nang
kade ingat lagi lawan ngaran Tuhan. Ya kalau lawan ngaran Nabi itu masa sih? Udah 2000, ya mun 2000 tahun ngaran ngaran kota aja ini Alexandria ini Babylon tahu. Ya kalau apalagi ngaran Tuhan. Nah, masuk ke Nabi Isa alaihissalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani Nabi Isa itu. Nah, di antara bahasa Suryani itu ketika ditanya di dalam kubur, "Marabuka?" Wajalla, siapa Tuhanmu? Jawaban kita apa, Gon? Allahu Rabbi. Oh, panjang Allah. Allahu Rabbi. Sebenarnya atrah itu selesai. Atrah karah salihin dah selesai. Paham kok? Paham lah. Rumusnya. Iya, bahasa Ibrani. Apa bahasa Suryani? Nabi Isa alaihissalam karena bahasa beliau itu Suryani, mungkinlah Tuhannya Allah juga. Elohim. Nah, ya kah? Atau sebagian daripada kelompok itu Eloi, ya kah? Nah, ya kah? Atau Eli, lalu jadi ilahi dalam bahasa Arab. Paham tuh i'rabnya tuh. Elohim. Nah, jadi orang-orang umat Nabi Musa menyebut Yahweh, umat Nabi Isa menyebut Elohim. Dari Elohim ini jadi Allah. Paham lah, salah. Lah, boleh lain guru, enggak masalah. Sebagaimana ini air, ini ma, ini water, ini miso. Jangan kau persoalkan namanya. Walaupun engkau menyebut nama itu secara bujur, tapi salah menyebutkan, selesai. Paham lah kok? Nah, jadi kan saya mempersoalkan. Nah, ini dipahami, jangan dipelintir lah. Bukan, oh berarti guru itu sama bukan kayak itu ya. Itulah sejarahnya. Kan nama itu kan yang penting ada isim, ada musamma. Ya kan? Contoh untuk mempermudah aja, untuk mempermudah. Misalkan, nah kayak kita di kapal, kan banyak geleran nih. Ya kalau ada orang di kayak Undoy aja, ngarannya misalkan Samsul. Ya ngaran aslinya Samsul umpamanya. Ya kalau di galeri orang Undoy, ada orang yang nggak ada tahu ngarannya. Ngaran aslinya siapakah? Aku tahunya Undoy kayak lain. Tapi walaupun ikam nyebut Undoy, nang penting pinandu zatnya ning ini. Paham kalau han? Nah, Salam kalian. iya. Dan kayak ini kok sebetulnya kayak ini. Nah ini aku padahkan lah. Kita tuh mengira geleran tuh ngaran kita aja. Kalau geleran, misalkan ya kayak ya kan sok aku nyambet yang di sini aja gini lah, karena kalau kalian tersinggung pulang di Facebook nih kali ya. Anggaplah kita orang nih ngaran asli Samsul, kita cari variabel lain di sana. Orang nih ngarannya Samsul. Ya kalau lalu di galeri orang di kampung Acong, kayak aja ya kalau si Acong, padahal si ngaran kata Acong itu bukan nama asli gelar. Ya kah? Tapi ngaran aslinya si orang nih Samsul, galerinya Acong. Paham gitu. Nah, lalu kayak apa tuh? Apakah ngarannya tuh Samsul? Mun dalam hukum agama, kedua-duanya itu ngaran sahnya jadinya. Jadi, ketika kita menggeliri orang, saat itu kita langsung sah mentasmihinya. Iya. Tapi guru kada profesi itu formalitas saya nang baca Quran, nang segala tatak rambut, nang segala betul itu formalitas. Coba kamu perhatikan pengulo tuh. Sama itu kak di masa makallah si Ano bin si Ano. Paham lah. Itu sah tuh, tercatat kalau ngarannya di Lauhil Mahfuz. Begitu ini bakawanan. Karena kelakuan apakah geleri buahnya Acong aja. Tercatat pulang ngaran Acong di Lauhil Mahfuz. Kena pulang. Nah, ini nang kada baiknya menggeleri nang borok-borok tuh. Ada kebiasaan kecirit di selawar umpamanya. Lalu digeleri Acong itu tercatat pulang. Jadi di Lauhil Mahfuz 3 ngarannya. Itu sah mentasmihi kok ay. Hati-hati menggeleri orang. Aku nyaku buka gini. Berarti nang itu digeleri orang, mohon maaf lah. Ya
Isah itulah ngarannya juga. Ramai kok. Emangnya harus coba rokon tasmiyah toh. Begitu orang masuk Islam misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah samaituka Samsuddin barakallah. Bidenya kalau ngaran nang baik pasti disahut orang barah, tapi mun gelar nang buru-buru kada barakallah. Allah itulah kada berkah. Kan masuk orang gelar-gelarnya rata-rata buruk. Ada orang nang kena aja kene aja. Gelari orang apakah ya kalau paham ya kalau lah. Nah, itu tuh sah itu. Yang buruk sah itu. Iya. Makanya Nabi melarang memberikan gelar yang kada baik. Boleh memberi gelar yang rajin ibadah. Ya kalau digelari abid gitu. Tercatat ngarannya tapi bagus. Abu Bakar, ngaran sini siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Itu gelar aja Abu Bakar tuh. As-Siddiq pulang digelari. Sah. Maka ketika kita baca doa haul wa ila sadati ngaran asli kan ngaran gelar kah? Abi Bakri wa Umar wa Utsman. Gelar tuh. Itu menunjukkan sah gelar itu. Jadi nama asli. Cuman kada resmi di KTP itu benar ya. Nama di KTP-nya ini aslinya itu aja. Tapi di Lauhil Mahfuz sah. Hati-hati menggelari kawan toh. Allah, kisah Nur Muhammad kasih nilai kole. Nah itu paham lah kalau jadi kapan nama Allah tuh ada ahadiyah, wahdah, wahid. Nah nanti di alam wahid itu dikembangkan lagi alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Kita di alam insan. Nah itu paham lah hati-hati. Jadi ngetahan kita bahari digeleri apa? Ya mau kada mau. Ya begitulah. Abu Bakar Siddiq ngaran gelar. Ngarannya Abdullah bin Abi Quhafah ngaran Siddiq. Abu Hurairah. Ayo. Sallallahu rohi Abu Hurairah. Imam Syafi'i. Sallallahu rohi Imam Syafi'i. Itu gelar. Sampai Allah pada ngaran asli coba Muhammad bin Idris ngaran asli. Ilah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi Imam Al-Ghazali Al-Fatihah. Sampai kalau ngaran asli bukan ngaran asli Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali bang digeleri orang karsen dari wilayah Guzana. Digeleli orang Ghazali. Kayak kita salah kok ke Banjar nih Jasi Tanjung ya. Itulah. Jadi itu ngaran. Coba kok paham lah kok. Imam Al-Ghazali itu gelar. Ngaran asli Muhammad bin Muhammad. Sidin Muhammad, Abbasidin Muhammad, Kaisin Muhammad. Al-Ghazali itu Bang ngaran kampung Sidin. Paham? Nah, berarti udah digeleri. Ya, silahkan gelar-gelar tersebar di kapal. Itulah ngaran asli. Jadi kada tahu Pang. Ada-udahan nang kalau Pang ada orang kapar nonton lah. Aku kan menyindir lah cuman ya tadi dah. Nah, mulailah. Ayo apalagi kawan kita nang ingat kan again di luar ini aja gen. Makanya jangan gelar soleh aja lagi ya Allah. Jangan sampai kayak itu kada boleh. Lanjutlah. Mula-mula nah pada saat di alam ahadiyah jadi alam wahdah. Nah ya kalau Nur Muhammad ya kalau belum ada Allah itulah dimensi lahud. Nah ya kah Nur Muhammad di alam lahud itu ini aku bagi saya jalan untuk malam ini pembukaan lah dilapisi oleh kiswah unsuriyah. Jadi Nur Muhammad itu ada di dalam kitab yang lain. Dalam kitab Kunang itu aku baca adalah kitabnya ada di rumah tuh. Ini lain Walid lah nang ada kitabnya lah. Ini lah bisa bumerang juga Bang. Kada masuk ada itu ada kadang-kadang kita bukakan. Nah, itu Nur Muhammad itu tadi dilapisi kiswah unsuriyah kok ai. Nah, kiswah unsuriyah nang melapisi di situ roh ada rohnya kalau di alam lahud ngarannya roh al-qudsi. Ya kah kiswah unsuriyah di alam lahud ngarannya roh al-qudsi.
orang-orang Nasrani menyebut dengan Roh Kudus. Itulah Nabi Isa itu ahli makrifat. Nah itu. Ya kah? Makanya ini hebatnya. Makanya coba lihat hasil makrifat kok. Ini jangan dipelintir kata-kata kok inilah. Kita harus terbuka. Kenapa di dunia ini orang non muslim, orang-orang Nasrani yang menguasai dunia ini? Karena di mana-mana yang paling santar pembicaraan Ruh Al-Qudsi, hakikat Nur Muhammad itu dibuatnya. Pahamlah. Karena Nabi Isa itu ahli tasawuf. Cuman mungkin ada kesalahpahaman. Paham loh. Nah, itulah. Lalu dianggap Tuhan. Padahal itu kenyataan daripada Tuhan. Ini mohon maaf lah ini apa bukan ini. Nah, kiswah unsuriyah nang melapisi Nur Muhammad di alam lahut, itulah Roh Al-Qudsi. Lalu turun Nur Muhammad ini dari alam lahut ke alam Jabarut. Dari alam Jabarut ke alam malakut. Dari alam malakut ke alam mulki. Nah, ketika dari alam lahut turun ke alam Jabarut, tetap Nur Muhammad itu dilepisi kiswah unsuriyah, ngarannya Ruh Al-Qudsi. Paham? Nah, turun pulang ke alam malakut, Nur Muhammad dilepisi oleh kiswah unsuriyah, ngarannya Roh Ruhani. Masuk ke alam mulki, alam dunia nih, kiswah unsuriyah adalah roh jismani. Maka roh kita ini kiswah unsuriyah Nur Muhammad di alam mulki. Mereka katakan aku mulki. Nah, paham teman-teman? Jadi roh sultan Ruhul Qudsi alam lahut turun ke bawah ke alam Jabarut. Ngarannya itu ruh sultani. Nah, dari ruh sultani turun pulang ke alam malakut menjadi ruh ruhani. Jadi ruh ruhani turun ke alam insan, alam mulki, ruh jismani. Nah, itu ingatkan 4. Apa kok belum baca, ingat tak kok. Nah, kitab itu ada dalam kitab Sabilul Mubin ngaran kitabnya. Nah, atau dalam kitab Insan Kamil, 2 kitab tuh. Aku sebut referensi kitabnya. Nah, kan aku insyaallah lah aku bawakan. Nah, ya kalau kayak penasaran, ya ada rekamannya, tenang aja bro. Nah, itu kok gue lah. Tapi itu hanya sekadar kisah. Makanya ini buku ini berkisah. Ya sudah dapat Nur Muhammad intinya, hakikatnya. Cuman kita ini bermian pulang Pak Ai. Kan berkisahan pulang. Ya kalahan. Kita ini keluar sedikit neng kisah dramatikalnya tuh dikisahkan tuh salah. Nah, mula-mula Allah ciptakan kalam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah penciptaan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak kalam kah ruh suci kah akal ya Nabi Muhammad, Nur Muhammad hakikatnya beritaan. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Nah, dia juga diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan Nur atau cahaya yang suci karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat jalal Allah. Jadi Muhammad itu ada Muhammad Zahir, itu Nabi Muhammad yang di Mekah sebagai uswatun hasanah. Ya kalau kau nah Muhammad nang batin itulah Nur Muhammad. Itulah Muhammad tersembunyi kalau istilahnya. Nur Muhammad yang tersembunyi. Adapun Muhammad yang nyata, yang zahir, itu Nabi Muhammad SAW di Mekah yang berperan sebagai uswatun hasanah. Nah sekarang Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nuran wa kitabul mubin. Ini dalam surah Al-Maidah ayat
15. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerang. Nah, qad ja'akum minallahi nuran. Telah datang kepadamu nur, Nabi Muhammad maksudnya. Dan Nabi Muhammad itu wa kitabul mubin, kitab nang yang menerangkan. Nah, Siti Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, coba engkau deskripsikan tentang akhlak Rasulullah. Lalu ujar Siti Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Quran nang berjalan itu Rasul, itulah kitabul mubin. Makanya Al-Quran itu ada 4. Ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Mubin, ada Al-Quranul Hakim, ya kah? Nah, ada lagi satunya apa yo? Sebutin aku kan ingat lagi. Nah, kalau Al-Quranul Mubin itu pada diri kita. Kalau Al-Quranul Karim di sisi Allah. Kalau Al-Quranul Hakim kitab suci nang kita tahu. Kitab sebagai hukum yang menerangkan hukum nih, kitab Quran buku. Al-Quranul Hakim. Al-Quran sebagai hukum. Apa hukumnya? Bukan di Quran. Dalam surah ini haram. Innamal khamru wal maisir, judi, mabuk haram. Nah, Quran apa? Ini ya kalau wala taqrabuz zina. Apa hukum zina? Haram, mendekati zina. Itu Al-Quranul Hakim dalam mushaf. Nah, tapi Al-Quranul Mubin, makanya Nabi pernah ditanya, Nabi pernah diperintahkan Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika. Nah, ya kah kok. Nah, sekarang kayak ini, aku minta kau nangguhan pian. Saat Nabi di Gua Hira, datang malaikat Jibril, ya kah, menurunkan wahyu. Apa aja malaikat Jibril? Iqra, baca wahai Muhammad. Apa yang dibaca kok? Padahal itu wahyu pertama turun. Sekarang pertanyaannya, perintah Iqra itu berlaku kapan? Apakah setelah ada Quran atau sebelum ada Quran? Kalau melihat dari kronologisnya, kan surah pertama, wahyu yang pertama turun itu surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra, baca. Pahamlah. Lalu ujar Nabi, ma'an Nabi Karim, apa nak aku baca? Bujur Quran kan yang turunnya lagi. Kok ini blank kertas, buku kosong, Iqra jangan baca. Ini baca guru. Kosong. Bukan kitab itu yang dibaca. Tapi yang dibaca Al-Quranul Mubin. Al-Quran pada dirimu. Nah, lalu itu nyambung dengan hadis yang lain. Iqra kitabaka, bacalah kitab pada dirimu itu. Al-yauma 'alaika hasibah, nanti pada hari engkau dihisab. Kitabaka kafa binafsika. Coba Gon, kitab itu menempel pada dirimu. Pahamlah, berarti Quran itu ada Quran yang bermushaf. Itu ayat Quraniyah ngarannya. Ada Quran di alam semesta ini ayat kauniyah ngarannya. Paham salah? Maka ada Quranul Mubin, ada Quranul Hakim. Ada Quranul Karim, ini akal nih, Quranul Karim ini akal. Karena kayak kamu baca Quran akal kadida jadi hasil. Apa artinya? Al-Quranul Hakim itu dibaca oleh Al-Quranul Karim, diamalkan oleh Al-Quranul Mubin. Paham? Lalu dikatakannya, qad ja'akum minallahi nuran, telah datang kepadamu nur. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad itu wal kitabun mubin. Maka ketika Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu Quran berjalan, khuluq Rasulullah khuluqul Quran, akhlak Nabi dalam Quran, maksud daripada Quran itu adalah Quranul Mubin. Paham lah Eko? Tinggal karena insya Allah dalam pengajian ini mungkin aku akan sampai cari apa bedanya 4 lah. Quranul Karim, Quranul Mubin, Quranul
Nah, satu Quranul Majid wal Quranul Majid. Apa ingat dah kak? Jadi, nah Quranul Majid itu gimana? Tangan nang menulis Quran. Paham? Jadi Quran kan turun kepada Nabi, tersimpan di dalam hati para sahabat, diamalkan oleh mereka. Itu Quranul Mubin. Diingat, dihafal di dalam otak Quranul Karim. Lalu para sahabat menulis. Kan gerak tangannya kan menulis. Ini gerak tangan Quran juga lah. Yang menulis Quran nih. Nah ini Quranul Majid, jadilah Quranul Hakim. Empat Quran. Quranul Hakim di alam mulki. Apa jasa? Quranul Majid di alam malakut. Apalagi yang ketiga tadi. Quranul Karim di alam lahut. Quranul Mubin di alam Quranul Karim di alam Jabarut. Quranul Mubin di alam lahut. Paham lah kalau itu karena kita ulang lagi lah. Insyaallah paham masalah. Nah, dia ada 4 jenis Al-Qur'an. Mudah-mudahan berkah manfaatnya supaya masih ada energi lagi gunai membaca daripada kitab Barinjong. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Haza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda wa sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan berkah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.